Hari ini kita akan mempelajari tentang kekuatan, tapi bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan rohani yang kita seringkali lupakan bahwa kekuatan rohani itu tersedia bagi kita yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan mempelajari satu tema yang penting, Kristus memberikan kekuatan. Persoalan boleh banyak, masalah boleh banyak, pergumulan boleh banyak, sakit penyakit boleh datang. Tapi kalau Tuhan memberikan kekuatan, kita pasti akan mendapatkan kemenangan. Kita akan membaca dalam Yohanes pasal 15, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara-saudara, Yohanes menganalogikan hubungan kita dengan Kristus Yesus bagaikan pokok anggur yang adalah mewakili Yesus dan ranting-rantingnya yang mewakili kita. Pokok anggur itu memberikan kekuatan kepada ranting-ranting yang melekat kepadanya. Ranting yang tidak bisa berbuah adalah ranting yang mati. Ranting yang berbuah kalau ada kotorannya harus dibersihkan supaya bisa berbuat banyak. Nah, bagaimana kekuatan itu Tuhan berikan dalam hidup orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang percaya kepadanya. Hari ini kita sangat membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Banyak orang berpikir, kalau ada uang maka kita kuat. Salah. Kalau kita sehat maka kita kuat. Salah. Orang yang kuat adalah orang yang mempunyai rohani yang kuat. Sehingga kekuatan fisiknya, kekuatan ekonominya, sekalipun tidak seberapa, sekalipun biasa saja, tapi hidupnya penuh damai, penuh dengan sejahtera, penuh dengan kebahagiaan. Uang penting, sehat penting, tetapi rohani yang diberikan kekuatan oleh Tuhan akan melampaui segalanya itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengalami kekuatan yang berasal dari Tuhan? Menurut firman Tuhan ada 3. Yang pertama, kita harus tinggal di dalam Kristus. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Kita baca dalam Yohanes 15 ayat yang keempat dan Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku
dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudara-saudara, 2 kali Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam Aku. Dan Tuhan Yesus sampai berkali-kali berkata, tinggallah di dalam Aku. Apa yang dimaksud dengan tinggal di dalam Yesus? Tinggal di dalam Yesus adalah memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus setiap saat. Pernahkah saudara membayangkan sebatang atau setangkai ranting kemudian tidak tinggal berada di pohon, tidak melekat pada pohon? Saya yakin dia tidak akan berbuah dan akan dibuang, dia akan cepat kering. Firman Tuhan bilang, kamu gak akan pernah bisa berbuat apa-apa di luar Aku. Tetap tinggal di dalam Dia artinya sekali Yesus tetap Yesus, tak tergoyahkan. Sekali Tuhan Yesus, tetap teguh, tetap setia kepada Tuhan. Apapun tantangan dalam hidup kita, kita hadapi bersama Yesus. Tinggal di dalam Yesus artinya menyadari bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Dan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam setiap aspek. Ranting itu tidak pernah mendapatkan makanan dari tempat lain kecuali dari pokoknya. Dia menyadari betul bahwa pokok itulah yang menyebabkan ia bisa berbuah, yang dia bisa bertahan, yang menyebabkan dia bisa mengeluarkan apa saja. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam hidup ini ada banyak hal yang bisa menyebabkan kita lepas dari pokoknya, dari Kristus. Kadang-kadang adanya godaan dan persoalan yang datang bertubi-tubi menyebabkan kita kehilangan gairah untuk tetap lekat kepada Tuhan. Kita dipusingkan dengan masalah-masalah yang ada di depan kita. Kita tidak lekat lagi kepada Tuhan. Orang-orang yang tinggal di dalam Kristus dapat dilihat dari kehidupan doanya yang teratur. Kalau kita mau tidur, kita berdoa. Kita bangun tidur, kita berdoa. Kita mau berangkat, kita berdoa. Kita membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita sadar kerja, sekolah, cari uang, apapun juga. Kita membutuhkan Tuhan. Apalagi yang kita ada dalam pelayanan. Kita membutuhkan Tuhan dalam setiap saat. Dan orang-orang yang secara teratur membangun hidupnya dalam doa, membangun hidupnya supaya lekat dengan Tuhan, akan memperoleh kekuatan yang dari Tuhan. Orang yang lekat dengan Tuhan dapat dilihat dari kehidupannya, membaca, merenungkan, saat teduh dengan firman Tuhan. Saya mengajar sekolah Alkitab. Saya heran, ada banyak mahasiswa yang ketika disuruh baca Alkitab, tidak tahu kitabnya ada di mana. Muter-muter cari, susah carinya. Saya heran, kok bisa ya masuk sekolah Alkitab? Orang-orang yang mau terjun melayani orang lain, gak tahu kitab sucinya, bagian-bagian kitab sucinya ada di mana, susah mencarinya. Saya berdoa supaya semua jemaat Maranatha, sekalipun bukan pendeta, sekalipun bukan mahasiswa sekolah Alkitab, sekalipun bukan calon pendeta, bukan calon gembala sidang, tapi kita punya kesukaan membaca Alkitab secara teratur. Sebab itu akan memberikan kekuatan kepada kita dalam bidang apapun juga. Sebab firman Tuhan bilang, di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita
akan mendapatkan kekuatan penuh dari Tuhan kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada seorang yang sudah tua, dan ini kisah nyata. Dia jual arang ada di pasar. Dan yang jual arang ini adalah seorang encek-encek. Sudah tua, tapi dia anak Tuhan. Suatu hari pendetanya datang untuk menengok encek ini, untuk melihat keadaan kerjanya dan kerohaniannya. Dia datang sengaja ke pasar untuk lihat encek itu berjualan. Dan ketika dia lihat encek itu lagi melayani orang-orang yang membeli arang kepadanya, lalu mata Pak Pendeta ini melihat ada Alkitab di sebelah encek itu yang sudah kotor, hitam semua. Dan kemudian Pak Pendeta itu berkata dalam hatinya, ini encek kurang menaruh hormat kepada firman Tuhan. Kurang menaruh hormat kepada Alkitab. Kemudian ketika pengunjungnya, konsumennya sudah sepi, sudah selesai dilayani, lalu Pak Pendeta bilang, Cek, kok tega ya? Menaruh Alkitab di situ, dan kotor bercampur dengan arang dan lain sebagainya. Cek kok tega, itu kitab suci, kenapa ditaruh dan dipegang secara sembrono? Dan Cek ini bilang begini, Pak Pendeta saya minta maaf. Tidak ada maksud saya seperti itu. Saya mau kasih tahu Pak Pendeta, kalau seperti yang sekarang ini, konsumennya sepi, biasanya saya buka Alkitab. Di sini nggak ada keran Pak Pendeta, di mana saya bisa cuci tangan dulu. Tapi saya mau kasih tahu Pak Pendeta, kalau saya buka Alkitab, saya seringkali merasakan bersyukur. Karena Tuhan berbicara terus kepada saya. Dan saya tahu, semakin kotor Alkitab saya, semakin bersih hati saya. Alkitab boleh kotor, tapi hatiku terus dibersihkan oleh firman Tuhan. Seringkali kita lupa membaca Alkitab. Kita nganggap sudah ngerti. Kita bisa buka WA, buka Instagram, buka status, buka Facebook. Kita buka Twitter, buka macam-macam. Kita lupa buka Alkitab. Kita lupa merenungkan dan membiarkan Tuhan terus bekerja dengan firman-Nya dalam hati kita. Yang kita scroll setiap hari bukan Alkitab. Yang kita scroll setiap hari, menu apa di sana, jualan apa di sini, toko apa, jualan apa, restoran apa, bukanya jam berapa. Kita scroll dan kita semakin hari semakin menjadi-jadi ketika men-scroll. Dan kita nggak mau diganggu oleh apapun karena kita lagi fokus dengan semuanya itu. Fokus dengan berita. Tapi kita tidak pernah begitu haus dan tergila-gila dengan firman Tuhan. Dan berasa jangan sampai ada yang terlewatkan. Jangan ada waktu yang tersia-siakan. Kita membiarkan waktu hanya untuk scroll macam-macam. Dan kita menganggap apa yang kita lakukan itu adalah wajar. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa menerima kekuatan dari Tuhan Yesus
Yang pertama, kita harus tinggal di dalam Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Dalam doa, dalam membaca Alkitab, merenungkan dan melakukannya. Tapi yang kedua kita harus menjalani proses dibersihkan. Kita baca Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Karena tidak ada gunanya. Sudah kering. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara-saudara menjalani proses dibersihkan untuk mendapatkan kekuatan baru. Tujuannya bukan untuk mencederai. Tujuannya bukan untuk melukai. Tujuannya pembersihan itu adalah supaya ranting itu dapat menghasilkan buah lebih banyak. Pembersihan rohani diperlukan untuk pertumbuhan rohani. Segala hal yang kotor dalam kehidupan rohani kita akan menjadi beban, menghambat, melemahkan, menghalang-halangi pertumbuhan rohani kita. Kita harus rela dibersihkan untuk mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang pertama, pembersihan itu berupa pengampunan dosa. Orang yang gak pernah diampuni dosanya, hidupnya tidak akan pernah bertumbuh. Bantet. Ada banyak hal yang bisa menghambat pertumbuhan rohani kita. Ada banyak yang bisa menghambat, menghalang-halangi pertumbuhan rohani kita. Sehingga kekuatan kita tidak lagi maksimal. Dan kalau kita mau bertumbuh, maka kita perlu mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Karena tak seorang pun dari kita yang hidupnya itu paling benar, gak ada salahnya, paling bagus. Tidak ada. Kita harus sadar tiap hari berlutut dan bilang, ampuni saya Tuhan. Ada terlalu banyak hal yang saya tidak bisa maksimal dalam melakukan kehendak Tuhan. Contohnya Pak, ya scroll tadi itu. Coba waktu scroll itu dikurangi 1 jam saja untuk baca Alkitab. Hidup kita pasti berbeda. Apalagi Pak, yang bisa membuat saya lebih bersih dari kemarin. Memberikan maaf kepada orang-orang yang menyakiti kita. Dalam pemilihan politik, saya memilih 02. Tentu saja saudara boleh memilih 0 berapa. 01 boleh, 03 juga boleh. Tapi ada orang yang berbeda pandangan dengan pilihan saya dan mengatakan, saya sesat. Oh, Anda gembala yang sesat. Makanya pilih 02. Saya heran, apa kriterianya disesat? Karena milih 02. Kapan saya tidak sesat? Kalau pilih 03. Saya bilang, kok bisa begitu ya cara mikirmu? Saya mulai hari ini tidak mau digembalakan sama pendeta sesat. Saya sampai heran, kok bisa ya cara mikirnya itu kayak gitu ya? Dan menurut saudara, sakit hati enggak saya? Hanya karena beda pilihan, lalu kemudian dikata-katakan sesat. Saudara mau pilih 0 berapa itu urusan saudara. Dan orang lain mau pilih 0 berapa, itu urusannya orang lain. Kalau sekarang 58-59% penduduk Indonesia lebih banyak daripada pilih 02 daripada 0 yang lain. Apakah 60%, sekitar 60% itu sesat semua? Betapa bagusnya yang pilih 0 berapa itu, sampai mengatakan yang lain sesat. Tapi by the way, Tuhan memerintahkan, ampuni dia. Ampuni. Tapi kalau menurut hati saya, kamu memang luar biasa kok. Luar biasa apanya? Kamu jemaat yang paling istimewa cara mikirnya.
Sehingga bisa menyesatkan orang lain. Kamu tidak satu roh, Pak Pendeta, katanya. Memangnya roh saya apa? Roh kamu apa? Nah, dalam hal itu Tuhan memerintahkan untuk memaafkan. Untuk mengampuni. Saya dibilang sesat, saya dibilang jahat, saya dibilang tidak satu roh gitu. Rohmu lain, Pak Pendeta. Ya sudahlah. Biarlah aku meniti jalan dengan roh Kristus saja. Entah rohmu apa gitu. Jadi gimana? Orang yang berada di jalur Tuhan, ingin dibersihkan Tuhan, belajar mengampuni, melepaskan pengampunan kepada orang lain. Gemes enggak? Bukan gemes. Kalau saya di luar Tuhan, wis tak remet-remet gitu, saudara. Kayak kertas, remet-remet terus tak lemparkan begitu. Tapi di dalam Tuhan harus melepaskan pengampunan. Dan kalau ada hubungan-hubungan yang terputus karena satu dan lain hal, kita akan nampak dalam usaha untuk membangun hubungan supaya hubungan-hubungan yang rusak bisa dapat dipulihkan. Itulah cara Tuhan membersihkan hidup kita. Tidak ada sekali tak benci, sampai mati benci, tidak ada. Sekali Kristus tetap memberikan pengampunan. Karena di dalam Kristus ada pengampunan. Yang ketiga, terakhir. Bagaimana kekuatan rohani dari Kristus bisa ada dalam hidup kita, tersalurkan. Yang ketiga, firman-Nya tinggal di dalam kita. Kita baca Yohanes 15 ayat yang ke-7. Dan jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kita tinggal di dalam Kristus, tapi juga sebaliknya firman Tuhan itu harus tinggal di dalam kita. Firman Tuhan yang tinggal di dalam kita berarti kita memberikan keleluasaan kepada nilai-nilai, kepada prinsip-prinsip, kepada ajaran-ajaran dan pimpinan firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan itu tinggal di dalam kita, segala nilai-nilai, filsafat dunia akan digeser oleh kebenaran yang menguasai kita. Saudara-saudara, kalau firman Tuhan menyatu dalam hidup kita, maka hidup kita akan memberikan indikasi. Ada indikator-indikatornya ini firman Tuhan ada dalam hidup kita. Ketika apa? Ketika kita memberikan dan melepaskan pengampunan kepada orang lain. Ketika kita memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Kita tidak lagi menjadi orang yang kikir. Kita mudah memberi. Karena kita melihat di mana-mana kalau kita membaca firman Tuhan, Tuhan Yesus itu selalu bilang, ini ada orang banyak, hatiku digerakkan oleh belas kasihan. Supaya mereka jangan pulang dengan tangan kosong, dengan perut yang lapar. Kasih mereka makan. Semua selalu digerakkan oleh belas kasihan. Melihat orang sakit, melihat orang lumpuh, melihat orang dirasuk setan, melihat ada orang yang mengalami banyak penderitaan. Selalu Yesus itu digerakkan oleh belas kasihan. Kalau firman Tuhan menyatu dalam hidup kita, kita akan digerakkan oleh belas kasihan. Dan kita memilih untuk berjalan dalam kebenaran. Saudara-saudara, ada banyak cara kita akan memilih gaya hidup kita. Nilai-nilai yang kita anggap benar. Nilai-nilai yang kita pandang paling bagus dalam hidup kita. Tapi orang yang memandang hidupnya ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam dia, maka dia akan memakai cara-cara, nilai-nilai, prinsip-prinsip, ajaran-ajaran
yang Tuhan ajarkan dalam hidup ini. Dari firman Tuhan ini kita memahami bahwa kekuatan rohani yang sesungguhnya hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang erat dengan Kristus. Kalau saudara tidak pernah menyediakan waktu secara khusus, sebelum orang lain bangun, kita bangun dulu. Ngapain? Masak, cuci baju? Iya boleh. Tapi kita duduk di bawah kaki Tuhan. Apa harus berjam-jam? Ada yang boleh berjam-jam, ada yang cukup 5 menit. Dan meminta kehadiran Tuhan untuk datang dalam hidup kita dan memimpin kita sepanjang hari. Hubungan yang erat itu terus-menerus kita bangun dalam hidup ini. Sepanjang hari. Waktu mandi, waktu makan, waktu nyetir mobil, waktu berjalan, waktu ngobrol dengan orang lain. Menyadari kehadiran Tuhan. Dan kita bukan berarti adalah orang yang paling suci, paling benar. Tidak. Itu sebabnya kita rela untuk dibersihkan secara terus-menerus oleh Tuhan. Ada yang kurang, ada yang gak beres, ada yang salah. Terus dikikis supaya tambah hari, tambah menyukakan hati Tuhan. Dan orang lain bisa lihat. Kalau kita tambah hari tambah kikir, tambah hari tambah judes, tambah hari tambah jahat, tambah hari tambah penuh dengan kemunafikan. Seberapa sering kita ke gereja, seberapa sering kita pelayanan, nothing. Di luar aku, engkau tidak bisa berbuah. Dan kalau kita melakukan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, secara tulus, serius, menghidupi firman Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan. Saat susah, saat sakit, saat sedih, bahkan saat sukacita, kita tidak kehilangan arah. Ada banyak orang yang jatuh justru pada waktu diberkati. Kehilangan arah. Tapi kalau kita pegang Kristus, memiliki kekuatan Tuhan, justru ketika kita diberkati, susah ikut Tuhan, senang tetap berjalan bersama Tuhan. Saya mendorong semua saudara yang hadir malam ini untuk hidup mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Perlu komitmen. Itu sebabnya carilah kawan-kawan seiman untuk memberikan dukungan kepada kita. Biarkan kebenaran firman Tuhan untuk terus memandu hidup kita, memimpin, memegang tangan kita, menjalani hidup sehari-hari. Dan orang-orang yang di sekitar kita pasti melihat bagaimana gaya hidup, cara pikir kita, cara bertindak kita dalam menjalani kehidupan ini.